Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5, halaman 1 sampai halaman 12. Maaf, ini salah ya halamannya. Seharusnya halaman 13 sampai halaman 21. Maaf, ini salah halamannya, yaitu halaman 13 sampai 21. Pembelajaran 2, mengenal nama Allah dan kitabnya. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna sudah menjadi kebiasaan. Apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenal orang, hewan, tumbuhan, dan benda-benda lainnya, yang pertama ditanyakan adalah namanya. Melalui nama itu, kita mengenal sesuatu. Demikian juga halnya dengan Tuhan. Siapakah Tuhan? Agama Islam menyebutnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabannya ada pada Asmaul Husna. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Quran. Di sana disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 99 nama dan disebut sebagai Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang baik dan indah. Adapun pelajaran Asmaul Husna di kelas 5 ini dibatasi hanya 4 Asmaul Husna, yakni Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Hayyum, dan Al-Ahad. Uraian Asmaul Husna keempat itu sebagai berikut. Yang pertama, Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah telah berfirman, setiap orang yang bernyawa pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan yang abadi. Yang kedua adalah Al-Hayyu, Maha Hidup, mengandung arti bahwa Allah hidup kekal selamanya, dan yang memberi hidup adalah semua makhluknya adalah Allah. Selanjutnya, Al-Qayyum, artinya yang maha berdiri atau mandiri. Jadi Allah itu berdiri sendiri dan selama-lamanya. Selanjutnya adalah Al-Ahad, atau yang Maha Esa, mengandung arti Allah itu Esa. Perhatikan Quran surat Al-Ikhlas berikut ini. Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal dan Esa, tak ada sekutu baginya. Mari menyanyi lagu berikut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Nenek moyangku seorang pelaut, Allah itu Esa tak berayah. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Maaf, di sini saya kurang mahir dalam bernyanyi. Lalu poin yang kedua, aku ingin terpuji di hadapan Allah. Nah, apakah kamu ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pasti ya. Anak yang soleh tentu akan menjawab iya. Mari kita bersikap dan berperilaku dengan cara mengamalkan Asmaul Husna sebagai berikut. Al-Mumit. Nah, dengan cara kita mengamalkan Al-Mumit adalah setiap yang bernyawa pasti mati. Maka manusia tidak bisa lari dari kematiannya. Yang kedua, Al-Hayyu, mengandung arti bahwa yang memberi hidup dan rezeki adalah Allah.
Oleh karena itu, hidup dan mati akan di dalam kekuasaan Allah. Sebagaimana sikap dan perilaku kita dalam hidup atau kehidupan, tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Al-Qayyum, yang maha berdiri atau sendiri, mengandung arti bahwa Allah itu sendiri, berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Nah, selanjutnya adalah Al-Ahad atau yang Maha Esa, mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa atau satu, yang Maha Tunggal, yang tetap menyendiri dan tak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mandiri, tidak membutuhkan yang lain. Sifat ini memberi pelajaran pada kita agar selalu mandiri, tidak selalu bergantung pada orang lain. Misalnya saja, mandi sendiri, makan sendiri, berpakaian sendiri. Di sini masih adakah yang makan disuapin? Nah, kita harus mandiri ya teman-teman. Mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, perintah beriman kepada kitab Allah. Bacalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. Mari kita baca bersama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Maaf ketika Kak Wafik suaranya agak serak-serak ya. Dan nafas Kak Wafik sedikit terpenggal-penggal. Maaf ya teman-teman. Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang diturunkan pada Rasul-Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Nah, di situ Allah menyuruh kita untuk beriman kepada kitab Al-Quran, kepada kitab-kitab yang diturunkan pada rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat, teman-teman. Nah, lalu bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah? Caranya dengan meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitabnya kepada Rasul-Nya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku, guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Lalu nama-nama kitab Allah. Nah, ada Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada Nabi dan Rasul pada zaman dahulu ya, yang berbeda zaman dan umatnya. Yang pertama ada Taurat. Taurat itu diberikan kepada Nabi Musa. Ada Zabur. Zabur itu diberikan kepada Nabi Daud. Injil itu diberikan kepada Nabi Isa, dan yang terakhir Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad. Nah, peristiwa turunnya Al-Quran itu disebut juga Nuzulul Quran. Nah, Al-Quran itu terdiri dari 114 ayat.
terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau disebut juga sebagai rahmatan lil alamin. Kitab Allah membawa ajaran terpuji. Nah, perilaku diri sendiri itu juga diatur loh teman-teman. Misalnya saja ajaran terpuji kepada Sang Pencipta. Misalnya saja seperti pada gambar itu adalah sedang melakukan sholat. Yang kedua, ajaran terpuji kepada sesama manusia. Misalnya saling bersalaman, tolong menolong. Lalu ajaran terpuji kepada hewan, yaitu menyayangi hewan, menyayangi tumbuhan, merawat mereka. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu ajaran terpuji kepada diri sendiri, misalnya saja membersihkan diri sendiri, merias. Nah, itu termasuk sikap terpuji kepada diri sendiri. Jadi kita harus mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah ya teman-teman. Misalnya saja kita harus bersyukur memiliki fisik yang sehat, memiliki mata yang dapat melihat dengan jernih. Nah, itu suatu rasa syukur ya teman-teman, kita harus menumbuhkan rasa syukur. Setelah itu ada rangkuman, apa saja sih yang telah kita pelajari hari ini? Semua umat Islam wajib mengenal nama Allah. Mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan melalui Asmaul Husna. Al-Mumit, Al-Qayyum, Al-Hayyu, dan Al-Ahad adalah sebagian dari Asmaul Husna. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Lalu Al-Hayyu mengandung arti yang maha hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Lalu ada juga Asmaul Husna Al-Qayyum mengandung arti yang maha berdiri atau mandiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Lalu Al-Ahad mengandung arti yang maha esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha esa atau tunggal dan tidak ada sekutu baginya. Yang selanjutnya, semua umat Islam wajib mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran yang terpuji. Kita harus bersikap dan berperilaku seperti tuntunan Allah dalam Asmaul Husna. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Mari kita sama-sama mengamalkan sifat-sifat atau perilaku seperti tuntunan Allah dalam Asmaul Husna. Tugasku, nah sekarang kalian mendapat tugas pada halaman 19. Insya Allah aku bisa menceritakan isi kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa ajaran terpuji berikut ini. Yang pertama, contoh ajaran terpuji kepada Allah. Misalnya tadi ada gambar pada halaman 17, yaitu beribadah dengan tekun, sholat. Contoh ajaran terpuji kepada sesama manusia. Pada halaman 18 sudah diceritakan bahwa saling bersalaman, tolong menolong. Lalu ajaran terpuji kepada hewan, tanaman, dan alam sekitar. Misalnya saja tadi ada merawat tumbuhan, memberi makan hewan. Lalu ajaran terpuji kepada diri sendiri, merawat diri sendiri, berhias, mensyukuri apa yang telah diberikan Allah. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ayo kita buktikan. Insya Allah kita bisa membuat kegiatan rutin yang mencerminkan cinta kepada Allah. Misalnya saja kita bertasbih
dengan melafalkan Asmaul Husna sebanyak 99 kali. Entah dalam keadaan santai seperti ini atau mungkin sehabis sholat. Nah, seperti itu. Silahkan kalian melakukan tasbih ya, atau bertasbih, berzikir. Lalu pada halaman 20 di sini ada ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas. Setelah membaca materi pembelajaran 2 di atas, lakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, jelaskan pengertian mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, mengenal Allah melalui Asmaul Husna adalah mengenal Allah melalui 99 nama yang baik dan indah. Apa yang dimaksud dengan Al-Mumit? Al-Mumit adalah yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Setiap yang bernyawa pasti mati. Manusia, hewan, tumbuhan akan mati." Nah, Allah itu tidak ada permulaannya dan tidak ada akhirnya, teman-teman. Tidak seperti makhluknya yang pasti mati. Lalu, apa yang dimaksud dengan Al-Hayyu? Al-Hayyu sendiri itu artinya yang maha hidup. Mengandung arti bahwa Allah yang memberikan hidup atau nyawa dan rezeki kepada para makhluknya. Apa yang dimaksud dengan Al-Qayyum? Al-Qayyum artinya yang maha berdiri atau mandiri. Mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Tidak ada akhirannya. Apa yang dimaksud dengan Al-Ahad? Ahad sendiri itu artinya satu atau yang Maha Esa. Mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa, yang Maha Tunggal atau Esa, yang tetap menyendiri, tak ada sekutu baginya, tidak diperanakan dan tidak diperanakan gitu ya maksudnya, teman-teman. Jadi Allah itu satu, tidak seperti makhluknya. Nah, lalu pada poin B, tanggapilah pernyataan-pernyataan ini dengan jujur sesuai dengan keyakinanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan semua manusia. Nah, ini saya setuju karena tidak ada Tuhan selain Allah. Asmaul Husna memudahkan kita mengenal Allah. Ini saya juga setuju karena banyak sekali sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna. Asmaul Husna tidak penting dipelajari. Nah, ini saya tidak setuju, teman-teman. Karena sebagai umat muslim, kita harus mengetahui sifat-sifat Allah. Kita wajib percaya kepada kitab Allah, ini saya setuju. Karena kita harus mengimani, menjadikan pedoman, membacanya, membaca kitab-kitab Allah. Kita menghormati kitab suci umat beragama lain. Ini saya juga setuju ya. Kita tidak boleh menjelek-jelekan atau mengolok-ngolok kitab agama lain. Kurang lebih seperti itu. Lalu ayo praktekkan dan biasakan. Ayo buatlah program pembiasaan tentang perilaku atau sikap dengan melafalkan tasbih Asmaul Husna. Nah, misalnya saja kalian membuat program istiqomah. Istiqomah itu artinya terus-menerus, teman-teman. Setelah sholat subuh melafalkan tasbih ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, dan ya Ahad sebanyak 33 kali. Buatlah program pembiasaan menyayangi tanaman dengan cara merawatnya secara rutin. Nah, misalnya saja, setiap hari sebelum masuk sekolah, saya menyirami tanaman di depan kelas. Nah, itu adalah salah satu contoh ya. Seperti itu. Oh iya teman-teman, untuk halaman 21 yang tugas kelompok itu dikerjakan nggak teman-teman? Nah, ketika dikerjakan kalian bisa tulis di komentar, nantinya saya juga akan membahasnya. Kurang lebih seperti itu. Sekian, terima kasih. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.